porang ini semakin ke sini semakin luar biasa, Pak ya. Jadi kami waktu 2019-18 di lapangan harga 7.000, 8.000 itu sudah baik. Bisa 10.000 itu sudah luar biasa. Sekarang udah 15.000 malah Bapak infonya ada 1 kilo di lapangan. Jadi sudah luar biasa sekali Pak. Apalagi kalau kami dapat info dari Sembalun Pak di Lombok, satu umbi bisa 8 kilo, 7 kilo udah luar biasa Pak. Jadi tinggal diping piro aja Pak ya, kalau kata Bapak-bapak semua tinggal dikali jumlah per hektarnya. Kalau ditanam 1 hektar ada 5.000, kalkulatornya sudah 9 mungkin angkanya Pak ya. Jadi itu pembukaan dari saya. Tentu saya beserta kawan-kawan dalam komite teknis 6502 hasil hutan bukan kayu, Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami dikumpulkan Pak, kami dikumpulkan sama-sama coba kita buat rumusan. Bagaimana sih suatu rumusan standar nasional Indonesia yang sekiranya bapak-bapak di lapangan itu mudah dalam aplikasinya dan bisa membantu menjaga stabilitas harga. Karena kita takut nanti ketika ini booming ada di pasar supply and demand-nya berjalan lah Pak. Jadi ketika supply itu tinggi, bisa saja demand itu malah berkurang. Ini posisinya mungkin saat ini bisa kita gambarkan di mana kebutuhannya tinggi, suplainya belum bisa mencukupi kebutuhan di pasaran. Akhirnya apa, di lapangan itu harga ya bagaimana di lapangan begitu. Jadi bisa bermain. Jadi harga bisa tergantung kondisi ya Pak ya. Nah, makanya itu mungkin kami ini sama-sama kemarin merumuskan duduk bersama bagaimana sih mutunya. Nah, oleh sebab itu kemarin 2020 sudah keluar Standar Nasional Indonesia SNI 7938 untuk umbi porang. Nah, di sini Bapak-bapak bisa lihat Pak, dalam penamaan ilmiah ada spesiesnya sudah lebih jelas. Tadi ada variabilis, ini ada muelleri Pak. Kita setelah diuji adalah porang itu, genusnya itu Amorphopalus, spesiesnya muelleri. Nah, itu yang kemarin kita sepakati bersama dan hasil uji lab. Dan ini sebagai bahan baku. Monggo slide kedua. Nah, perlu kita ketahui bersama Pak, untuk suatu standar otomatis akan, oh ya, nggak apa-apa gini aja. Otomatis bersama ada persyaratan mutu Pak. Otomatis ketika ada standar pasti ada syaratnya, mungkin Bapak Ibu semua. Syaratnya apa Pak? Nah, pasti teman-teman dulu pengen tahu, pengen memenuhi syarat apabila harganya cocok. Kan gitu Pak. Kita pasti ngejar namanya mutu satu ya, di mana-mana piye caranya iso mutu satu ya. Jadi kalau kami di perhutani kayu ada mutu satu P pertama itu, kemudian getah, kemudian ini porang, pasti teman-teman pengen mutu satu. Karena apa? Otomatis ketika itu mutu satu, harganya ya harga nomor satunya. Nah, itu yang apa? Mungkin analogi yang kita ambil bersama sehingga ada acuan Pak kita di lapangan ini. Jadi kita semua Bapak-bapak nanti penyuluh di lapangan sebagai garda terdepan ya. Pikir saya teman-teman di lapangan pasti adalah orang pertama yang akan ditanya oleh petani di lapangan. SNI-nya ada Pak, piye cara penerapannya di lapangan? Teman-teman petani pasti tanya, Pak bantu dong Pak, ini kita ini masuk mutu 1, 2 atau 3 Pak. Nah otomatis teman-teman sebagai garda di depan, penyuluh di lapangan harus bisa menjawab ya Bapak ya. Jadi harus bisa menjawab dan tentu saja kemarin kami juga sudah di lapangan untuk mengecek apakah ini standar ini bagus, apakah standar ini bisa diterapkan karena memang ini standar revisi Pak dari 2013, tadi sudah disampaikan sama Ibu Susi, sekarang kita perbaiki lagi di 2020. Slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini, sebelum kita ngomongin mutu, sebelum kita ngomongin yang macam-macam, pasti yang kita akan obrolkan bersama, yang porang itu yang mana sih, gitu ya. Mungkin tepatnya gitu, karena banyak orang di luar, kalau Bapak-bapak tahu, pengen nanam porang, beli bibit sudah ada di marketplace. Bapak bisa lihat, beli bibit porang kata itu sudah ada di Shopee, Tokopedia, sudah ada di JDID, Bukalapak itu sudah ada. Hanya saja bagaimana nih kita melindungi konsumen yang lagi datang hegemoni, saya pengen
nanem nih gitu. Ada yang bilang kata super ya Pak ya. Kalau kemarin di lapangan ternyata sudah ada Madiun 1 ya, kemarin kita ke lapangan. Jadi bagaimana sih kalau kami kemarin di lapangan beserta tim kita dengan tim Bustanling, kemudian CDK Jawa Timur kemarin Jawa Timur dengan teman-teman penyuluh, kita memang Pak, jadi sampai sekarang tetap adalah indikator adanya kata itu sebenarnya yang paling paling terlihat ya secara fisiologi di lapangan. Kemudian daunnya pun daun majemuknya sudah sangat berbeda. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat ya pasti batangnya itu lebih halus, Pak. Jadi dia hijau total putih, bukan putih total hijau. Ya, terbalik ada juga yang seperti itu, Pak. Jadi itu mungkin yang menjadi acuan utama. Kalaupun misalnya nanti teman-teman di lapangan keterima melihatnya setelah dalam bentuk umbi, otomatis umbinya akan berbeda secara warna, Pak. Secara warna dia kekuningan, kemudian banyak bekas-bekas akar. Nah, itu yang mungkin menjadi indikator utama yang bisa kita gunakan untuk melihat itu porang atau tidak. Karena banyak di lapangan teman-teman bisa share di YouTube, di Instagram, perbincangan bagaimana sih membandingkan porang, iles-iles, terus suwak dan walur ini menjadi top trending topik lah. Karena apa? Artinya banyak sekali orang yang membudidayakan itu bukan porang. Itu artinya di sini. Sementara yang kita uji di sini adalah porang, di mana ada kandungan utamanya glukomanan itu, Pak, yang menjadi intisari dari tepung itu. Kenapa itu dikembangkan? Memang ada dalam petunjuk teknis juga ada Pak Juknis dikatakan bahwa iles-iles juga punya kandungan glukomanan. Tapi kandungan glukomanan dari iles-iles itu tidak bisa melebihi dari porang. Yang punya kandungan glukomanan tertinggi adalah porang. Nah, oleh sebab itu kita bisa fokuskan Pak, teman-teman itu ya udah kita budidaya porang. Teman-teman tadi mungkin dengar berita info ada porang yang ditolak ekspor. Kalau kami pasti di lapangan pasti mikir, wah berarti mungkin dicampur ya. Nah, itu yang campur porangnya dicampur iles-iles, suwak atau walur jadi digerondong. Nah, itu yang mungkin perlu kita apa namanya kita bantu pembinaan Pak. Jadi kadang-kadang ketika pemenuhan tinggi, sing penting tonasenya masuk teman-teman di lapangan ya dicampur-campur gitu. Jadi kami harap dengan ini kita bisa secara kemasan kita bisa bedakan ini kemasan mutu 1 sudah dikemaskan masing-masing mutu 2, mutu 3 sehingga ketika kita bernegosiasi harga, kualitas itu bisa bersaing, Pak. Monggo berikutnya. Ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat porang sebenarnya dari luar saja sudah kelihatan agak oranye ya, putih kekuningan itu untuk umbinya. Itu yang kita apa bisa jadi acuan. Kadang-kadang memang ada yang sangat menghitam ya, sudah sangat hitam. Di sini memang kita mensyaratkan ruang lingkup SN ini adalah syarat dan pengujian umbi porang. Kemudian cara mengambil padatannya sudah ada SNI 190428. Kemudian ada beberapa definisi Bapak-bapak semua. Di sini ada definisi umbi. Umbi tanaman porang, Amorphophallus muelleri Bloom, yang sudah matang secara fisiologis, berbentuk utuh dan tidak keriput. Kemarin waktu kami di lapangan, diskusi dengan Pak Purnomo dan rekan-rekan di Saradan, kata kecil tidak bisa menghasilkan kata yang bisa dijual. Karena memang secara kematangan artinya butuh yang sudah dewasa atau matang secara umbi sehingga katanya itu memang bisa untuk dijadikan bibit. Kemarin kita diskusi dengan kita dengan tim, apabila kata itu sudah ada lebih dari 3 musim ya, 3 tahun ya, artinya sudah matang secara fisiologis, itu sudah bisa menghasilkan kata yang bisa dijual secara bibit. Dan kata yang pertama di percabangan batang batang tunggalnya itu, nah itu menjadi kata 1. Disebutannya di sini Madiun 1 ya kemarin di lapangan. Jadi kata utama biasanya lebih bulat. Kalau sudah arah daunnya, ketiak daunnya itu agak lebih lonjong. Kalau teman-teman bisa lihat. Terus kemudian ini ada umbi utuh, itu adalah umbi porang segar yang tidak pecah atau terbelah. Kemudian ada umbi belah yang biasanya umbi belah biasanya di umbi belah ini malah sebenarnya menjadi bibit. Jadi bibit yang kemarin ada sebutan sis ya. Jadi
SIS 1, SIS 2, SIS 3 ya. 1 kilo masak 1, 2 maupun 3. Jadi biasanya kalau bibit porang umbi yang belum 1 kilo lebih baik ditanam lagi, kita biarkan di lapangan untuk menjadikan beratnya lebih masuk secara kematangan lah Pak. Ada kandungan glukomanannya. Nanti untuk glukomanan dijelaskan rekan kami Bu Tuti dari Sukovindo bagaimana sih mengujinya. Nah, saya sedikit menyinggung kenapa ini kita bagi dua Pak. Jadi ada umbi dan serpih. Karena memang demand di lapangan itu banyak juga yang belinya umbi, ada pengennya juga sudah chip ya teman-teman semua. Jadi kami secara tim kemarin memang umbi ini kami siapkan untuk teman-teman bisa lakukan teknis di lapangan. Nanti chip itu kan ada kandungan glukoman, oleh sebab itu harus ada uji lab di Sukovindo Pak. Ini bisa di Sukovindo, bisa di Unibrow kemarin ngobrol dengan tim. Artinya apa? Untuk SNI umbi porang ini, itu yang bisa Bapak-Bapak pegang di lapangan. Nah, jadi ini adalah cara pertama lah, jurus pertama untuk kita mensortir porang di lapangan, hasil porang di lapangan. Nanti kalau misalnya Bapak memang sudah pengumpul besar untuk jualnya tontonan, ya berarti kita pengen harga lebih baik lagi ya, bisa dengan chips, kemudian chipsnya itu diuji di Sukovindo, nanti akan ada kadar glukomanan, nanti itu berdasarkan SNI serpih porangnya. Kemudian di sini juga ada kerusakan, biasa dari faktor biologis, ada fisiologis, mekanis. Kemudian ada menghitam, biasanya boleng, kemudian ada keriput juga untuk umbi. Nah, di sini ada keriput, boleng dan keropos, itu samalah dengan Bapak-bapak tahu di lapangan. Ini next, Mas. Nah, next. Nah, ini contoh yang hasil di Sembalun. Ini foto saya terima dari rekan saya di Sembalun, Lombok Utara. Nah, ini satu umbi bisa di atas 8 kilo, Bapak. Kalau harganya 15.000, 8 kali 15.000 kan satu itu udah selembar uang merah lebih sedikit ya, Bapak ya. Nah, jadi otomatis teman-teman di lapangan pasti makin seger lah. Jadi nanti Bapak-bapak penyuluh bisa membandingkan Pak. Jadi kemarin mungkin di Saradan kita lihat di ukuran 4 bisa sampai 5 ya kemarin dibuka. Kalau ini di 8 Pak. Nanti makanya tadi kemarin ketika kami merumuskan mutu 1, 2 dan 3 kita start di 3 kilo Pak. Di mana 3 kilo itu artinya sudah minimal kurang lebih 3 tahun budidaya di lapangan. Kandungan glukomananya sudah ada di umbinya. Monggo Mas. Next. Nah, ini ada persyaratan umum Bapak-bapak semua. Jadi ini foto di Durenan kemarin, Pak Sarwono beserta binaannya. Nah, syarat umum mutu umbi porang adalah umbi utuh tidak keriput, bersih bebas kotoran, bebas dari hama dan penyakit, tidak ada umbi yang busuk, bebas dari tumbuhnya tunas, bekas batang yang telah lepas secara alami. Jadi tidak dipaksakan. Kalau Bapak semua kalau sudah matang kan putus sendiri ya dengan batang majemuknya. Terus kemudian warna umbi putih kekuningan. Memang agak oranye kan sebenarnya kalau kita belah porang itu. Seperti itu Pak untuk kita mulainya. Kemudian di sini kita bagi menjadi 3 Pak. Jadi kelas mutu 1, 2 dan 3. Di mana kalau teman-teman kita hanya menyajikan variabel adalah berat yaitu kilogram, itu di 3 kilo itu sudah masuk kualitas 1 Bapak Ibu semua. Artinya kemarin yang umbi kita lihat di Saradan yang kita buka itu udah mutu 1. Kenapa harus kita bagi 1, 2 dan 3? Saya yakin Pak, kandungannya pasti lebih banyak glukomanannya yang di 3 kilo. Karena secara fisiologis dia sudah lebih matang, penyerapannya sudah lebih baik. Nah, nanti teman-teman kemudian tinggal dibagi Pak di lapangan berdasarkan berat. Jadi 3 kilo ke atas itu mutu 1, 2 kilo sampai 3 kilo itu mutu 2, 2 kilo ke bawah itu mutu 3. Kalau kita sesuaikan dengan kemarin diskusi di lapangan, artinya mutu 3 ini sakjane masih jadi bibit ya Pak ya. Nah, ini masuk SIS 5 ya Pak, jadi 1 kilo masuk 5. Nah, jadi itu bisa menjadi artinya secara mutu kita sudah mengklasifikasi mana sih sakjane yang paling bagus untuk dijual Bapak.
Terus kemudian kerusakan fisiologis ini 3%, Pak, 3-5%, 5-7%. Nah, persentase ini nanti dalam next, Mas. Nah, persentase ini dalam pengambilan contoh umbi porang. Jadi nanti jumlah karungnya itu di akar ditambah 1. Misal contoh karungnya kalau menurut SN ini itu jumlah karung di atas 10, Bapak. Kalau sudah di atas 10 itu pakai ini akar N plus 1, misalnya 9. Berarti kan misalnya pakai akar 16 bisa 4 tambah 1 berarti ada 5, Pak. Ada 5 karung yang diambil sebagai sampel. Begitu. Nah, di sini contoh ini biasanya di lapangan gini kan, di karung plastik, ditimbang, terus masuk truk gitu ya Bapak semua, biasanya seperti itu. Jadi bisa dilihat saja Pak, dari karung sini aja kita bisa lihat secara visual tidak ada pembagian mutu berdasarkan berat per umbi. Jadi pokoknya dimasukkan per karung piro gitu. Jadi seperti itu yang masih banyak di lapangan. Nah, kemudian dengan adanya mutu harapannya nanti per karung bisa per karung mutu 1, mutu 2 dan mutu 3. Nah, di situ teman-teman bisa lebih baik lah kita menata tata usaha porang ini, pikir kami. Kemudian nanti Bapak Ibu semua ada cara uji yang kita bilang tadi, yaitu secara visual. Prinsipnya secara visual untuk umbi. Pokoknya yang dilihat sama kita. Pokoknya dilihatnya bagus, nggak ada boleng, nggak ada kropos, nggak ada benyeknya, itu sudah bagus umbinya. Bagusnya lagi ditimbang lagi. Nah, ditimbang sesuai beratnya seperti itu, Pak. Nah, jadi fisiologis ini contoh ada lunaknya, terus ada tunasnya, ada keriputnya gitu, Pak. Kemudian kalau biologis ada hama penyakit. Biasanya ada cacing ya, cacing akhirnya dia kempes, kemudian mekanis itu bisanya dia pecah, keriris atau pokoknya intinya buah itu sudah tidak mulus lagi lah, Pak. Bahasa sederhananya seperti itu. Next, Mas. Nah, di sini Pak, kemarin kita diskusikan karena kita tadi mutu 1 itu 3 kiloan, artinya satu karung itu kita pakai minimal yang ukuran 50 kilo Bapak Ibu semua. Artinya kan sekitar 15 sampai 20 umbi dalam satu karung untuk mutu 1. Dan kemudian kenapa karungnya kita harapkan ada berpori, karena sebagaimana kita tahu porang itu kan kadar airnya tinggi ya Bapak Ibu semua. Jadi kita menjaga aerasinya Pak. Kalau terlalu ditutup bisa busuk nanti Pak, seperti itu. Terus kemudian, nah ini pentingnya Pak, adanya penandaan kemasan. Kita sering lupa untuk menarik tanda, oh dari mana? Misalnya dari durenan. Gimana sih supaya yang dari durenan ini memang jadi kalau bahasanya orang top of mind ya. Jadi pikiran utama kalau orang ya durenan gitu. Jadi gimana cara membuat seperti itu? Artinya Bapak, setiap keluar barang porang Korea durenan, Bapak bisa taruh nama produk. Kemudian ada bobot bersihnya, neto biasanya. Terus kemudian kelas mutu. Nah, ada alamatnya Pak. Ada alamat, terus lokasi yang jelas. Kalau kayu itu ada bahasanya lacak balak, Bapak. SPLK itu lacak balak. Kalau ini kita ngelacak minimal porang ini dari mana. Kebunnya siapa, desanya di mana, kecamatan, kabupaten, dan kapan dikemas, kapan dipanen. Itu penting, Pak. Supaya orang tahu, oh ini masih segar, ini masih baik. Seperti itu, Bapak Ibu semua. Tidak susah kan, maksudnya penerapannya ini tinggal saya kasih tag, teman-teman kasih label, dari mana beratnya berapa saya sudah baik Pak. Jadi ini dibuat sederhana supaya penerapannya bisa Bapak-bapak kawal di lapangan. Kemudian ini next Mas.